dari pihak keluarga korban. Ya, ini adalah reaksi atau suasana terakhir di Krisis Center Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, dan kita bisa menyaksikan secara bersama-sama bagaimana reaksi dari keluarga setelah mendengar kabar dari konferensi pers dari pihak Basarnas yang sudah bisa memastikan 95% bukti-bukti yang ditemukan dari atas udara, dilihat dari atas udara begitu, adalah serpihan dari pesawat AirAsia yang nahas. Udah naik belum gambar? Iya, dari pernyataan dari FHB Sulistyo tersebut bisa dipastikan 95% bisa dibilang pasti adalah ya bukti-bukti yang ditemukan adalah dari pesawat AirAsia, sementara 5% menunggu sampai dari pihak FHB Sulistyo sendiri melihat secara langsung bukti-bukti yang kemudian ditemukan oleh tim di lapangan. Dan lokasi tepatnya di mana lokasi jatuhnya pesawat AirAsia adalah di Selat Karimata, dan kegiatan operasi untuk membuka peluang keberhasilan berikutnya adalah dilakukan untuk bergerak ke titik lokasi seluruh unsur dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan juga pihak-pihak terkait. Di mana tadi juga disebutkan dari pihak Basarnas menyiapkan pasukan penyelam 11 orang dari TNI Angkatan Laut dan juga 10 orang dari Basarnas. Ini adalah 10 orang penyelam dari grup elit dari Basarnas. Kegiatan selanjutnya jika memang sudah bisa dipastikan 100% adalah bagian dari pihak KNKT untuk melakukan pengamanan bagian-bagian dari yang diduga sebagai pesawat yang hilang tersebut untuk dilakukan investigasi. Ya, sebagai informasi bahwa kedalaman Selat Karimata di mana pesawat ini jatuh adalah 25 meter hingga 30 meter. Sehingga masih dimungkinkan bisa dilakukan evakuasi oleh para penyelam. Iya, pemirsa, temuan Basarnas terus ditindaklanjuti pihak Basarnas. Untuk informasi selanjutnya, kita terhubung dengan Posko Krisis Center Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur bersama reporter Berita 1 TV, Carlos Michael. Carlos, tanggapan keluarga di Krisis Center atas perkembangan terbaru dari pihak Basarnas seperti apa? Reaksi dari mereka? Iya, gambaran saya di sini, adik memang reaksi histeris dari keluarga penumpang pesawat AirAsia KZ 8501 yang baru saja diumumkan oleh Basarnas secara resmi ditemukan di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan, diterima dengan reaksi yang seperti yang bisa Anda lihat di visual saya setelah menyaksikan dari media massa konferensi pers yang dilakukan oleh Basarnas. Tadi kami melihat ada beberapa anggota keluarga dari korban, kami menyebutkan korban karena sudah dinyatakan jatuh, mulai pingsan, ada yang pingsan, dan tadi sebenarnya adik sebelum konferensi pers berlangsung di Jakarta, kami memantau ada aktivitas dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang mendadak menuju ke ruang DVI Polda Jawa Timur yang tepatnya berada di samping kanan dari Crisis Center di Bandar Udara Juanda ini. Dan dalam kunjungan mendadak Wali Kota tersebut ada bisik-bisik yang
kami pantau bahwa Tri Risma hari ini meminta petugas DVI Polda Jawa Timur untuk segera menyiapkan kantong-kantong jenazah dan juga ambulans untuk disiagakan di Polda Jawa Timur. Karena koordinasi dengan Basarnas sendiri dinyatakan bahwa pesawat AirAsia KZ 8501 dinyatakan ditemukan di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan. Ini seperti yang Anda lihat, di dalam crisis center kami bisa mengabadikan hanya dari luar jendela keluarga didampingi dengan tim psikologi baik dari relawan Universitas Airlangga maupun Yayasan Buddha Suci yang sudah beberapa hari ini standby di crisis center sendiri. Kondisi atau situasi dengan cepat berubah setelah konferensi pers yang dilakukan oleh Basarnas. Keluarga mulai histeris setelah mendengar kabar kepastian bahwa AirAsia dengan nomor penerbangan KZ 8501 tujuan Singapura yang hilang kontak sejak 3 hari lalu dinyatakan ditemukan di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan. Dapat kami informasikan juga tadi, memang kami memantau pada saat Basarnas melakukan konferensi pers di Jakarta, di sini memang tim daerah, baik itu pemerintah daerah, di sini selalu ada Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini bersama dengan Basarnas, Kepala Basarnas Wilayah Jawa Timur Hernanto serta pihak-pihak terkait dari TNI Angkatan Udara maupun TNI Angkatan Laut sempat berdiskusi cukup alot di belakang atau di bagian belakang dari ruang crisis center ini sendiri, dan kami tidak tahu apa yang dibicarakan, tetapi akhirnya setelah kabar dari Basarnas yang menyatakan bahwa pesawat AirAsia dinyatakan ditemukan, kita bisa melihat bahwa sekarang ini penanganan terhadap para keluarga korban dari pesawat AirAsia sendiri sudah mulai ditangani oleh baik dari pihak AirAsia yang menyiapkan tenaga pendampingan psikologi maupun koordinasi yang menurut Wali Kota Surabaya tadi menyatakan mulai bergerak di Surabaya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, ambulans yang disiapkan ada 84 ambulans dan saat ini disiagakan di kantor atau di gedung Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur. Proses evakuasi sendiri akan terus dikoordinasikan dengan Basarnas yang ada di Jakarta, dan rencananya juga kami mendengar informasi bahwa Wali Kota Surabaya sendiri, karena ada sekitar 84 warga Surabaya yang menjadi korban dari pesawat AirAsia ini sendiri, sehingga Wali Kota Surabaya akan juga turut serta memantau langsung proses evakuasi yang akan dilakukan di Pangkalan Bun sendiri. Ini adalah gambar kami, para keluarga korban pesawat AirAsia mulai dipindahkan dari ruang crisis center menuju ke ruang DVI dan ruang istirahat atau ruang pendampingan psikologi yang ada di samping kiri dari crisis center ini sendiri. Suasana di sini lumayan sangat kacau karena banyaknya keluarga yang memang dari 3 hari yang lalu menunggu di sini. Iya, Carlos. Ya, kami sangat-sangat merasakan bagaimana haru dan juga merasakan kesedihan apa yang terjadi di Surabaya sana, Carlos. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian ada rencana atau mungkin koordinasi untuk kemudian bisa
jika ada pihak keluarga dari Surabaya yang ingin kemudian ke Pangkalan Bun untuk menyaksikan langsung proses evakuasi, adakah rencana seperti itu, Carlos? Ki, di sini aja, Ki. Ki, jangan ambil semua. Carlos, apakah Anda masih bisa mendengar suara saya dari studio, Carlos? Jendela dari ruang crisis center saudara, Anda lihat bahwa jendela dari ruang crisis center sendiri sudah ditutup oleh pihak AirAsia untuk menjaga privasi dari keluarga korban penumpang AirAsia yang memang sedari tadi kami media juga hanya bisa diberi kesempatan untuk mengambil gambar dari luar jendela. Dari pihak keluarga korban.